Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Putra Aditama dari kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis dalam isu-isu keluarga. Yang pertama, isu-isu dalam keluarga. Beberapa isu-isu yang biasa terjadi dalam keluarga yaitu yang pertama adalah konflik dan resolusi, yang keempat orang tua tunggal, yang kelima pernikahan jarak jauh, yang keenam perselingkuhan, dan yang ketujuh keluarga dengan lansia. Konflik dan resolusi. Kurniawan dan Sofi pada tahun 2021 mengungkapkan konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Resolusi atau pemecahan. Atika pada tahun 2011, Steinberg menekankan konflik keluarga yang konsisten dan intens adalah abnormal, dan orang tualah yang mengalami lebih banyak stres dari konflik ini. 40% orang tua ternyata mengalami efek negatif seperti menurunnya harga diri, meningkatnya kecemasan, dan lain-lain. Penyebab dalam ruang lingkup institusi yang sering untuk terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masalah ekonomi, kecemburuan, perbedaan pendapat, perbedaan agama, kurang kasih sayang, kurangnya intensitas komunikasi, perselingkuhan, biasanya jadi seperti pada rasa malas untuk saling tegur sapa, bahkan sampai tidur pisah ranjang antara suami dan istri. Lalu solusi. Dalam konflik tingkat lanjut perlu campur tangan pihak ketiga, baik psikolog atau psikiater untuk memberikan pemahaman atau konseling untuk memecahkan masalah yang terjadi di antara mereka. Perceraian, perwadi dan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Penyebabnya yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor gangguan pihak ketiga. Yang ketiga, faktor moral. Lalu dampak. Monet pada tahun 2019 mengungkapkan dampak perceraian yang dirasakan oleh anak-anak antara lain sedih, kesepian, dan kecewa. Jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Lalu KDRT. Santoso pada tahun 2019 mengungkapkan kekerasan terutama dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaannya adalah faktor internal dan eksternal. Dampaknya, kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stres, timbul konflik, bahkan tindak kekerasan tersebut menghasilkan banyak dampak psikologis terhadap korban KDRT. Misalnya korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus sulit tidur, hingga mimpi buruk. Solusinya yang pertama membangun kesadaran masyarakat terkait KDRT. Yang kedua, sosialisasi tentang KDRT. Yang ketiga, kampanye tentang KDRT. Yang keempat, mendampingi korban sama seperti nomor 4, mendampingi korban KDRT. Selanjutnya, orang tua tunggal. Di Indonesia, orang tua tunggal yang jumlahnya tercatat yaitu orang tua tunggal dengan penyebab perceraian, cerai hidup, dan cerai mati. Penyebab seseorang menjadi orang tua tunggal adalah karena cerai yang dapat diartikan ketika sebuah keluarga yang tidak memiliki salah satu orang tua, baik ayah ataupun ibu, yang disebabkan oleh perceraian, cerai hidup ataupun cerai mati. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa stres karena terdapat penambahan peran di sektor publik yang mungkin sebelumnya tidak dilaksanakan. Solusi untuk orang tua tunggal yakni mensejahterakan keluarganya. Selanjutnya, pernikahan jarak jauh. Long distance marriage merupakan gambaran situasi tentang pasangan yang terpisah secara fisik, yaitu salah satu bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya. Ramadini dan Hendriani pada tahun 2015 mengungkapkan salah satu pasangan terutama suami, karena suami merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Penyebabnya hal pekerjaan dengan pertimbangan meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan berpotensi lebih tinggi, dan peluang lebih baik untuk kemajuan karir menurut Lee Roslan dan Abdullah pada tahun 2015. Dampaknya adalah keterpisahan fisik dengan orang yang selama ini dianggap dekat dan dapat dipengaruhi hampir setiap sisi dalam kehidupan asalnya. Solusinya salah satunya dengan menggunakan telepon dan internet yang memudahkan dalam berkomunikasi. Lalu selanjutnya, perselingkuhan. Menurut Kyle dan Kavanaugh pada tahun 2000, perselingkuhan ialah reaksi pasangannya. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Dampaknya, menurut Adam tahun 2020, hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis seperti perasaan sakit hati, kemarahan yang luar biasa, kecewaan yang amat mendalam. Bimbingan pranikah. Solusinya yang pertama itu bimbingan pranikah dan bimbingan pasca nikah. Keluarga dengan lansia. Tinggal bersama orang tua atau mertua setelah menikah seringkali memunculkan dinamika tersendiri. Pada umumnya, dalam menyiapkan pernikahan di Indonesia, suami juga melibatkan finansial sehingga bisa memfasilitasi keperluan rumah tangga. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul di usia lanjut, maka dibutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar lansia, khususnya keluarga. Penyebabnya, meningkatnya harga sandang, pandang, dan papan yang membuat sulitnya tuntutan mencapai kematangan finansial dapat terpenuhi dalam waktu yang relatif pendek. Sedangkan individu sebagai manusia ketika memenuhi. Dampaknya, tinggal bersama orang tua atau mertua setelah menikah seringkali
memunculkan dinamika tersendiri. Terdapat 4 permasalahan yang pada umumnya dialami keluarga dengan lansia, yaitu masalah psikologis. Solusinya mengatakan bahwa Rosalia dan Priyadi mengatakan bahwa terdapat 4 hal pokok yang merupakan faktor-faktor penyesuaian diri dalam pernikahan. Yang paling umum dan yang paling penting menciptakan kebahagiaan, diantaranya adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Seperti kerangka pikir, yang pertama dari konflik itu dapat menyebabkan KDRT dapat menyebabkan perceraian dapat menyebabkan orang tua tunggal, lalu pernikahan jarak jauh itu dapat menyebabkan konflik dapat menyebabkan KDRT, dan selanjutnya keluarga dengan lansia itu dapat juga menyebabkan konflik yang bisa menyebabkan perceraian, KDRT atau perselingkuhan. Lalu selanjutnya ini daftar pustakanya. Lalu selanjutnya proyek mini riset psikologi keluarga. Kelompok kami mengambil judul gambaran dan strategi dalam menjalani long distance marriage. Yang pertama, mengemukakan bahwa salah satu pasangan, terutama suami, berkewajiban untuk dapat menafkahi keluarganya, karena suami merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Kewajiban suami inilah yang mendorongnya untuk mencari pekerjaan agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Hal inilah yang melandasi beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja. Jimenez pada tahun 2010 mengemukakan bahwa perkawinan jarak jauh biasanya ditandai dengan ketidakhadiran pasangan atau tidak adanya kelekatan fisik dengan pasangan karena sulitnya kunjungan pasangan dan kembali ke rumah dalam satu hari. Karena perbedaan jarak, sering mengalami krisis dalam kedekatan mereka. Keintiman yang hanya dijaga melalui komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal tersebut terjadi karena perbedaan persepsi selama percakapan berlangsung. Manfaat dari penelusuran kasus ini adalah untuk menganalisis permasalahan apa saja yang timbul pada pasangan yang menjadi atau solusi yang dilakukan dalam menghadapi problematika tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kayati dan Margiani pada tahun 2013, menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh cenderung lebih besar mengalami stres dan perilaku agresif pasangan. Pasangan juga menjalankan beban yang berat karena hanya satu orang diri sebagaimana seorang single parent. Selanjutnya deskripsi kasus. Kasus yang dianalisis pada kelompok kami ialah kasus LDM atau long distance marriage atau pernikahan jarak jauh pada pasangan yang harus menjadi subjek pada kasus kali ini berjumlah 2 orang. Yang pertama berinisial A dengan jenis kelamin laki-laki berusia 52 tahun dan pekerjaan sebagai pegawai swasta dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, di mana penyebab LDM ada pada subjek ialah karena tuntutan pekerjaan. Walaupun awalnya kedua subjek tidak terbiasa dan tidak dalam menjalani LDM, seperti kurangnya perhatian yang diberikan oleh pasangan karena perbedaan jarak dan komunikasi yang kurang antara kedua pasangan karena banyaknya urusan pekerjaan. Pernikahan jarak jauh juga berdampak pada anak-anak pasangan karena orang tua yang berbeda tempat, sehingga anak-anak pasangan juga merasakan kehilangan sosok orang tuanya. Karena terdapat banyak penelitian yang membahas tentang LDM, tetapi tidak membahas secara mendalam bagaimana keadaan yang sebenarnya, bagaimana subjek bisa menyelesaikan masalah seorang diri tanpa didampingi pasangan, dan bagaimana subjek bisa bertahan dalam menghadapi pernikahan jarak jauh. Jadi kami mengambil isu LDM, strategi menghadapi kehidupan pada pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh. Lalu hasil. Faktor yang dialami oleh kedua narasumber yang sedang menjalani long distance marriage yakni disebabkan oleh faktor pekerjaan dari pihak suami yang mengharuskan pergi keluar kota dari tempat kerja untuk mengharuskan berpergian keluar kota. Dengan demikian konsekuensi yang dihadapi yakni suami maupun istri akan berpisah dengan rentan waktu tertentu. Sehingga salah satu pasangan yakni istri maupun suami tetap bertahan di daerah asalnya. Berikut ini merupakan penuturan dari subjek S. Selanjutnya, sejalan dengan yang dialami oleh Bapak pekerjaannya yang mengharuskan ia pergi keluar kota dan jauh dari istrinya. Bapak A mengatakan sebagai berikut ini. Lalu, dampak yang dialami oleh kedua narasumber yaitu Ibu S merasakan kesepian dan merasakan kekhawatiran terhadap anak-anak oleh anak-anaknya. Sedangkan Bapak A merindukan anaknya dan mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi sehingga komunikasi antar pasangan kurang efektif. Berikut ini merupakan penuturan dari Ibu S. Dan adapun penuturan dari Bapak A yaitu sebagai berikut di bawah ini. Upaya yang dilakukan oleh kedua narasumber untuk menjaga keharmonisan dalam sama halnya yang dilakukan oleh Ibu S, Bapak A juga selalu menjaga komunikasi dengan sang istri lewat telepon seluler dan Bapak berusaha selalu jujur dan dengan pengalaman yang ia alami untuk menjaga komitmen dengan sang istri. S. Adapun penuturan dari Bapak A yaitu sebagai berikut di bawah ini. Lalu dari hasil diskusi,
Dari hasil wawancara terhadap subjek yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa teori konflik ini menjelaskan semua anggota keluarga melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dan tidak mementingkan diri sendiri untuk kepuasan mereka sendiri. Teori selanjutnya ialah teori perubahan yang menjelaskan tentang adanya perubahan yang terjadi dalam keluarga dalam segi komunikasi dan interaksi, dan dikaitkan dengan penjelasan subjek di mana selama menjalani LDM banyak masih juga komunikasi yang tidak efektif. Kesimpulan dan saran dari hasil mini riset yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh, yakni dikarenakan kemudian menjadi dampak dari rasa kesepian yang dialami oleh pasangan dan juga membuat pasangan khawatir akan kurangnya perhatian suami kepada anak-anaknya menjadi berkurang. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya komunikasi, karena komunikasi antara suami dan istri dapat menjadi terhambat. Yang dari hasil mini riset yang telah kami lakukan juga kami menemukan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan yang mengalami pernikahan jarak jauh adalah dengan menjaga keharmonisan rumah tangga, dengan menjaga komunikasi dengan pasangan, dan juga berusaha untuk berkomitmen dalam menjalani hubungan jarak jauh atau long distance marriage. Saran informasi yang dapat dijadikan acuan untuk keluarga dan calon keluarga yang menjalankan hubungan jarak jauh. Saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi yang lebih lagi dalam penelitian selanjutnya, terutama tentang hubungan pernikahan jarak jauh atau long distance marriage. Ini referensinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan.